Apa kabar pemirsa Hidup Sehat? Semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini lancar ya, dan selalu dalam keadaan prima. Pemirsa, sejauh ini TBC menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, bahkan terus menjadi tantangan kesehatan global. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report tahun 2024, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua di dunia setelah India dalam hal bebas kasus TBC, yang diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahunnya akibat TBC, yang artinya terjadi sekitar 14 kematian setiap jamnya. Statistik ini menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pengobatan TBC di seluruh wilayah Indonesia perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk menekan laju penularan dan angka kematian akibat TBC di tanah air. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kepercayaan dari yayasan filantropis milik Bill Gates yang telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara yang dinyatakan cocok untuk dijadikan lokasi uji coba klinis vaksin TBC. Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Sementara itu, perihal Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih untuk lokasi uji coba vaksin TBC, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Saya ingin meluruskannya bahwa tidak tepat dipakai bahwa Indonesia menjadi kelinci percobaan. Jadi lebih tepat dikatakan ini adalah suatu uji klinis. Uji klinis ini melewati tahap-tahap yang sangat panjang. Ya, kalau Anda ingin tahu, sebetulnya uji preklinik dan uji klinik vaksin M72 ini sudah 26 tahun lamanya, bukan baru ya. Jadi mulai dari penelitian in vitro di laboratorium, lalu diujikan ke hewan coba. Nah, ini baru nih, walaupun tidak tepat ya istilah kelinci percobaan, karena dilakukan di tikus, yang kemudian juga sampai ke hewan primata, yaitu kera. Nah, begitu pada uji preklinik di hewan ini menunjukkan potensi efikasi yang bagus dan juga aman, barulah mendapatkan izin untuk dilakukan uji klinis pada manusia. Jadi pada uji preklinik ini lama banget, tahun 1999 sampai 2004. Jadi kira-kira 5 tahunan baru selesai dan mendapatkan izin untuk maju ke tahap yang lebih lanjut, dilakukan uji klinis pada manusia. Pemirsa, saat ini Indonesia ikut serta dalam uji coba klinis fase 3 untuk kandidat vaksin TBC yang dilakukan di sejumlah negara. Untuk menghasilkan vaksin TBC sendiri, maka digunakan beberapa kandidat vaksin utama yang akan melewati tahap fase uji klinis. Dan kandidat vaksin yang paling mungkin untuk digunakan adalah jenis M72 AS01E yang terbuat dari protein fusi rekombinan, yaitu protein yang dihasilkan dari rekayasa genetika. Berbicara mengenai vaksin TBC M72 AS01E, apa sih vaksin M72 AS01E itu sendiri? Lalu apa perbedaan dari studi fase 2B dan fase 3? Vaksin M72 ini adalah suatu vaksin yang kelak diperuntukkan untuk pencegahan tuberkulosis, tapi namanya masih dalam bentuk kode, yaitu M72. Vaksin M72 garis miring AS01E. Vaksin M72 itu terdiri atas gabungan, atau mereka memakai teknologi protein rekombinan, gabungan antara dua protein dari kuman TB, dari kuman M Mycobacterium. Uji klinis fase 1, fase 2, dan sekarang ini fase 3. Fase 1 itu dilakukan di partisipan yang jumlahnya terbatas, biasanya 30 sampai 50 orang saja, dan ini dilakukan di negara maju loh, di Switzerland, di Belgia, di Amerika Serikat, dan Filipina. Dan hasilnya juga baik, menjanjikan dengan keamanan yang terjaga, makanya boleh lanjut di fase 2 ya. Fase 2 ini dengan jumlah populasi yang lebih banyak ya, ratusan kira-kira. Nah, untuk melakukan ini butuh biaya yang sangat banyak. Dan ingin saya katakan juga,
penting ininya bahwa inisiator dari uji vaksin ini adalah GSK, GlaxoSmithKline, yaitu suatu farmasi kesehatan ya, bersama tentu saja dengan para ilmuwan dan akademisi. Jadi bukan vaksin buatan Bill Gates, jadi salah banget nih, saya ingin meluruskan. Nah, pada saat fase 1 sudah selesai, kira-kira tahun 2013-an selesainya, mau masuk tahap fase 2 yang lebih banyak lagi pesertanya, ini butuh dana yang lebih besar. Makanya kemudian dibuatlah konsorsium yang dana terbesarnya dari Bill and Melinda Gates Foundation. Dan hasil fase 2 ini, fase 2B juga efikasinya bagus dan aman, maka sekarang ini masuk ke fase 3 dengan membutuhkan 20.000 partisipan ya, dan ini di 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Malawi, Indonesia, Kenya, dan Zambia. Konon, hasil uji klinis dari vaksin kandidat yang dikembangkan untuk melawan TBC ini berhasil mengurangi risiko paparan TBC aktif hingga 50% pada orang dewasa dengan HIV negatif yang memiliki infeksi TBC yang tidak tampak berdasarkan pada studi fase 2B. Lalu, teknologi apa yang digunakan dalam mengembangkan kandidat vaksin TBC M72AS01E ini? Dan data klinis apa yang sudah membuktikan kemanjuran dari kandidat vaksin ini? Ini ada MTB 232A, MTB 239A, itu digabungkan, difusikan AS01E tadi, yang merupakan zat tambahan yang untuk memperkuat kerjanya dalam merangsang sistem imun melawan kuman TB. Saat ini di tingkat global ada 15 kandidat vaksin baru yang sedang dikembangkan, jadi M72 bukan satu-satunya. Dan dari 15 ini ada sebagian yang masih fase 1, sebagian fase 2A, sebagian fase 2B, dan ada 5 sekarang kandidat vaksin yang di fase 3. Jadi M72 ada yang di Rusia, ada yang di Brazil, dan juga ada yang dari India. Jadi bukan ini satu-satunya. Penelitian terdahulu di fase 2B, efikasi dari vaksin M72 ini sudah mencapai 50%. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ke depannya di fase 3 ini akan menghasilkan efikasi yang jauh lebih baik dari 50%. Dan terkait keamanannya, dari penelitian fase 1, fase 2 udah terbukti bahwa vaksin ini aman. Pemirsa, informasi seputar vaksin TBC akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Anda jangan beranjak dulu ya. Hidup Sehat akan kembali setelah yang satu ini.